Oke, selamat pagi Mbak Sri, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mempresentasikan penelitian kami tentang persepsi gaya kepemimpinan Ketua Hima FHB di kalangan mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini kita dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada Noval Haikal, ada Muhammad Zabib, dan ada saya sendiri, Hanafi Nur Syabani Wahid. Next. Nah, kalau misalnya kita membicarakan persepsi gaya kepemimpinan pada ketua hima di Fakultas Seminar dan Bisnis ini, banyak persepsi yang mengatakan bahwa banyak ketua hima di Fakultas Seminar dan Bisnis ini itu kurang untuk memperhatikan dan juga mengarahkan para anggotanya, sehingga anggotanya pun merasa bingung dalam melakukan pekerjaannya. Nah, misalnya nih kayak misalnya beberapa ketua hima di Fakultas Humaniora dan Bisnis ini hanya memberikan proker, kayak misalnya nanti kamu prokernya ini, kamu prokernya ini sebagai tugas kamu di divisi ini, kamu prokernya di divisi ini begini gini, gini. Namun mereka kayak kurang memperhatikan dan juga mengarahkan. Nah, lalu ketua hima tuh juga kurang tegas eh, eh, kepada anggotanya dalam mencapai target. Sehingga anggotanya tidak merasa terbebani dalam mencapai target fakultas. Nah, kadang di beberapa fakultas tuh memiliki target untuk mahasiswa-mahasiswanya, bahkan untuk hima-himanya begini, begini, begini. Namun ketua himanya ini kayak merasa um, kurang tegas sehingga banyak anggotanya tidak merasa terbebani, jadi kayak lebih jalanin aja lah gitu jadi mereka tidak terasa kayak harus diburu-burukan, jadi nggak terbebani gitu untuk mencapai target dari fakultas ini. Namun kekurangannya ini dari sifat ketua himanya ini dia em, bisa menurunkan motivasi kinerja anggotanya yang bisa menyebabkan em, para anggotanya itu kurang tepat untuk dalam menyelesaikan pekerjaannya. Next. Berikutnya ada teori dan konsep yang kami gunakan. Jadi kelompok kami itu menggunakan Black Engine Mouton Managerial Grid. Jadi kenapa sih kita memilih Black and Mouton Managerial Grid ini? Dikarenakan Black and Mouton ini tuh memiliki 5 gaya kepemimpinan. Jadi ada seperti yang dapat dilihat di layar, itu ada manajemen improvised, manajemen project or perish, manajemen country club, manajemen team, dan juga manajemen middle of the road. Jadi apa sih bedanya masing-masing ini? Jadi kalau untuk managerial grade sendiri ini memiliki 2 dimensi utama, yaitu concern for production dan juga concern for people. Kalau concern for production, jadi itu adalah sebuah keinginan individu atau kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang produktif. Sementara kalau concern for people, itu adalah suatu keinginan individu atau kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan atau kepentingan individu. Jadi lebih peduli kepada karyawannya. Sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan manajemen country club. Nah, seperti dapat dilihat, manajemen country club sendiri ini kan ada angka-angka poinnya. Nah, untuk manajemen country club sendiri ini ada 19. Jadi, concern for people-nya kan lebih tinggi ya, 9. Jadi, dia tuh lebih memilih untuk mementingkan para karyawan-karyawan atau anggota-anggota organisasinya dibanding produktivitas atau proker-prokernya. Next. Nah, berikutnya ini ada kerangka berpikir. Jadi, pada penelitian kali ini nih, kita tuh ingin mengetahui bagaimana aktivitas suatu gaya kepemimpinan pada ketua-ketua hima di FHB, yaitu ada 4 prodi, yaitu ada Himakom dari prodi ilmu komunikasi, Himapsi dari prodi psikologi, HMM dari prodi manajemen, dan juga Himapsi dari prodi akuntansi. Jadi, kenapa kita memilih kayak managerial grid itu kan karena gaya gaya kepemimpinan itu selaras dengan uh, managerial grid sendiri. Karena kita kan ngasih nyari tahu juga tentang gaya-gaya kepemimpinan itu apa gitu di prodi-prodi tersebut. Ya, next. Ya, berikutnya ada metodologi penelitian. Jadi untuk penelitian sendiri ini menggabungkan 2 data, yaitu data primer dan juga sekunder, untuk mendapatkan hasil-hasil yang ada pada penelitian kami. Kalau untuk data primernya itu
kami peroleh melalui survei atau kuesioner yang telah kami sebarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprodi di 4 prodi di atas, yaitu ilmu komunikasi, akuntansi, manajemen, dan juga psikologi di Universitas Pambangunan Jaya. Sementara kalau untuk data sekunder kami peroleh dari berbagai dokumen-dokumen di internet mengenai tentang contoh-contoh gaya kepemimpinan sebagai sumber sekunder kami. Selanjutnya itu ada hasil dari penelitian kami. Hasil penelitian kami dikatakan reliable, yang dimana menggunakan alfa 0,816 yang biasanya itu menggunakan 0,06. Nah, di sini kita mengambil rata-ratanya itu 0,83 yang menggunakan rumus end of items. Jadi penelitian kami ini dikatakan reliable atau reliabilitas. Selanjutnya, Nah, penelitian kami juga bisa dikatakan valid. Kenapa? Karena kalau lihat dari X totalnya di SIG to title ini, em, eh, penelitian kami ini berada di bawah 0,05, sedangkan standar buat kita bisa dikatakan valid itu adalah 0,05. Jadi rata-rata penelitian kami ini X total ini berada di bawah 0,05. Jadi penelitian kami bisa dibilang valid. baik, terima kasih atas teman-teman dari kelompok 5 ataupun dari yang sudah nonton, dan terima kasih Mbak Sri yang sudah menonton. Kami dari perwakilan kelompok 5, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.